Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kali ini akan ingin mempresentasikan materi tentang jaringan syaraf tiruan, neural network, algoritma dan arsitektur perseptron multilayer. Pertama-tama ada saya sendiri yaitu Ciko Nugraha yang ber-NPM 2021 4350 1015 dan rekan saya Mustafa Amin 2022 4357 9089. Yang pertama itu ada neural network, jaringan saraf tiruan. Pengertian neural network. Pengertian neural network atau jaringan saraf tiruan adalah suatu sistem komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Sistem ini menggunakan kumpulan unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron buatan, yang saling terhubung melalui sambungan dengan bobot tertentu. Setiap neuron menerima input, mengolahnya dengan menggunakan fungsi aktivasi, dan menghasilkan output. Dengan melatih jaringan melalui data atau menggunakan algoritma pembelajaran seperti backpropagation, neural network mampu mengenali pola, mengklarifikasikan data, dan memprediksi berdasarkan informasi yang telah dipelajarinya. Tujuan neural network. Tujuan utama dari neural network adalah meniru cara kerja otak manusia dalam mengolah informasi sehingga sistem ini dapat yang pertama mengenal pola, mendeteksi pola dan struktur tersembunyi dalam data seperti pada pengenalan wajah, suara, atau teks. Yang kedua itu ada klasifikasi, mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Yang ketiga, yaitu ada prediksi, memprediksi hasil atau tren masa depan berdasarkan data historis yang dipelajari. Yang keempat, ada pengambilan keputusan, membantu sistem dalam membuat keputusan kompleks berdasarkan informasi yang dianalisis. Yang terakhir ada pembelajaran dan adaptasi, mengubah dan mengoptimalkan parameter atau bobot secara otomatis melalui proses pembelajaran untuk meningkatkan kinerja seiring waktu. Selanjutnya ada arsitektur multilayer perceptron atau disebut dengan MLP. Arsitektur multilayer perceptron yang disebut MLP adalah jenis jaringan saraf tiruan atau disebut neural network yang terdiri atas tiga atau lebih lapisan, yaitu yang pertama lapisan input, menerima data mentah yang akan diproses. Yang kedua itu lapisan tersembunyi, hidden layers, satu atau lapisan di mana setiap neuron menerapkan fungsi aktivasi non-linear untuk menangkap hubungan kompleks dalam data. Yang ketiga itu ada output menghasilkan hasil akhir seperti klasifikasi atau prediksi berdasarkan proses yang terjadi di lapisan tersembunyi. MLP menggunakan algoritma backpropagation untuk melatih jaringan, yaitu dengan cara menghitung error pada output dan mengupdate bobot-bobot antar neuron secara iteratif guna meminimalkan kesalahan tersebut. Dengan demikian, MLP mampu menyelesaikan masalah nonlinear yang tidak dapat dipecahkan oleh model linear sederhana. Seperti yang dilihat di gambar sebelahnya itu yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya itu apa itu backpropagation? Backpropagation adalah algoritma pembelajaran yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan, khususnya pada arsitektur multilayer perceptron atau yang disebut MLP. Algoritma ini bekerja dengan cara yang pertama menghitung error. Setelah proses forward pass, output yang dihasilkan dibandingkan dengan output yang diharapkan untuk menghitung error. Yang kedua itu mendistribusikan error. Error yang dihitung kemudian dipropagasikan kembali dari lapisan output ke lapisan tersembunyi dan seterusnya hingga ke lapisan input. Proses ini dilakukan dengan menggunakan aturan rantai atau disebut chain rule dalam kalkulus. Yang ketiga itu memperbarui bobot. Berdasarkan error yang diterima, bobot-bobot di setiap sambungan antar neuron diperbarui secara iteratif menggunakan metode optimasi seperti gradient descent dengan tujuan meminimalkan error pada output. Dengan demikian, backpropagation memungkinkan jaringan untuk
belajar dari data dengan cara menyesuaikan parameter-parameter internalnya sehingga performa prediksi atau klasifikasi menjadi lebih akurat seiring waktu. Implementasi MLP dalam bahasa pemrograman yang pertama implementasi MLP dalam Python. Python menyediakan berbagai pustaka yang memudahkan implementasi MLP. Salah satunya adalah Skitchler. Yang kedua itu implementasi dalam Java, implementasi MLP dalam Java. Untuk implementasi MLP dalam Java, Anda dapat menggunakan pustaka seperti Deep Learning, 4G, atau Neuralink. Yang selanjutnya itu ada studi kasus, klasifikasi bina sederhana, deskripsi kasus, misalnya kita ingin mengklasifikasi apakah suatu data termasuk kelas 1 atau kelas 0. Maka kita memiliki data masuk dengan dua fitur dan akan menggunakan MLP dengan satu hidden layer. Arsitektur MLP yang digunakan adalah input layer, dua neuron sesuai jumlah fitur, hidden layer, dua neuron dengan fungsi aktivasi RLU, output layer, satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid atau menghasilkan probabilitas kelas. Parameter nilai awal kita tetapkan bubble wedge dan bias berikut. Pertama itu hidden layer yang seperti dilihat ada bobot WI sama sama dengan 0,2, 0,4, 0,3 dan 0,1. Jadi biasnya itu B1 B1 itu 0,1 dan minus 0,2. Output layernya bobotnya itu W2 sama dengan 0,3 dan minus 0,5. Biasnya B2 sama dengan 0,2. Inputannya X sama dengan 0,5 dan minus 0,7. Langkah perhitungan, pertama hidden layer, perhitungan linear Z1 untuk masing-masing neuron di hidden layer hitung rumusnya itu Z1 sama dengan W1 dikali X ditambah B1. Neuron Z1,1 sama dengan 0 buka kurung 0,2 dikali 0,5 tutup kurung ditambah minus 0,3 dikali minus 0,7 tutup kurung ditambah 0,1 sama dengan 0,1 ditambah 0,21 ditambah 0,1 maka hasilnya 0,41. Untuk neuron Z 1,2 sama dengan buka kurung 0,4 dikali 0,5 tutup kurung tambah buka kurung 0,1 dikali minus 0,7 tutup kurung minus 0,2 sama dengan 0,2 minus 0,07 minus 0,2 sama dengan minus 0,07. Yang B-nya itu fungsi aktivasi RLU, lalu mengeluarkan nilai maksimal antara 0 dan outputnya. Rumusnya itu H sama dengan RLU buka kurung Z1. Neuron satunya itu H1 sama dengan max 0, max buka kurung 0,041 tutup kurung sama dengan 0,41. Neuron 2-nya itu H2 maksimalnya itu 0, minus 0,07 sama dengan 0. Sehingga output dari hidden layer adalah A-nya itu 0,41 dan 0. Output layer, yang itu ada output layer. Perhitungan linear Z2, gunakan output dari hidden layer untuk menghitung Z2 sama dengan W2. W2 akar pangkat T dikali H ditambah B2, di mana W2 pangkat T adalah transpos dari W2. Z2 sama dengan buka kurung 0,3 dikali 0,41 tutup kurung ditambah 0,5 minus 0,5 dikali 0 tutup kurung ditambah 0,2 sama dengan 0,123 plus 0 ditambah 0 di 0,2 sama dengan hasilnya itu 0,323. Fungsi aktivasi atau disebut sigmoid. Fungsi sigmoid definisikan sebagai delta Z sama dengan 1/1 ditambah min angkat min Z sehingga nilai output akhir delta 0, buka kurung 0,323 tutup kurung sama dengan 1/1 ditambah tadi karena minus Z-nya itu minus 0,323 sama dengan
1 per 1 plus 0,724 disederhanakan lagi jadi 1/1724 maka hasilnya 0,58. Jadi hasil interpretasi hasilnya output akhir sebesar 0,58 menunjukkan bahwa probabilitas data data masuk ke kelas 1 adalah 58%. Dalam konteks klasifikasi biner, apabila ambang batas threshold ditetapkan 0,5, maka data klasifikasikan sebagai kelas 1. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.